Oke, kita lanjut lagi ke bulan Oktober. Itu ada yang namanya e-faktur 3. Itu apaan sih, Mas? Nah, ini update e-faktur ya, update e-faktur yang sebenarnya kalau kita bicara update e-faktur ya dari zaman dulu juga sering update. Iya. Nah, cuma versi 3 ini membawa dampak yang lebih banyak atau bedanya cukup besar daripada update-update yang sebelumnya. Karena di e-faktur versi 3 ini kita lihat sebenarnya ada 2 poin utama ya. 2 poin utama tentang e-faktur yang implementasi nasionalnya ini mulai masa September di Oktober. Yang pertama adalah ada menu pre-populated data pajak masukan. Dan yang kedua ada pelaporan SPT PPN-nya melalui web base. Kalau dulu kan upload CSV. Nah, kalau di e-faktur versi 3 itu nanti posting SPT dilakukan di web sampai juga melakukan submit SPT. Nah, sebenarnya fitur yang lebih menarik di sini sih yang pre-populated data pajak masukan, karena kita sebagai pembeli ya tanpa perlu menerima dokumen fisik faktur dari penjual. Tanpa itu tahu pun ya kita sudah bisa tahu data bahwa kita punya pajak masukan dan bisa dikreditkan. Oh gitu. Lebih bagus, lebih keren banget Betul, tuh ya. ya, jadi nggak perlu nunggu lama, terus misalnya nanya-nanya ke penjualnya mana nih faktur buat saya dan segala macam. Kalau dulu kan begitu jadinya. Jadi lebih gampang ya, Mas? Yes, betul. Oke, jadi ngomong-ngomong tentang e-faktur 3 ini, dia tuh mulai berlaku tuh sejak kapan sih? Nah, ini juga sama pemberlakuannya seperti Bupot tadi bertahap. Oh, Bertahap itu bahkan sudah ada yang menggunakan yang ditunjuk ya, karena kan bertahap itu sedikit-sedikit dulu. Iya. Di awal tahun itu sudah ada beberapa PKP yang ditunjuk untuk katakanlah pilot project. Nah, jadi di awal-awal tahun dari Januari pun sebenarnya sudah ada pilot project beberapa PKP yang ditunjuk. Terus kemudian makin banyak sampai akhirnya implementasi nasional itu masa September yang dilakukan di Oktober gitu. Jadi sama semuanya kalau akhirnya akan pemberlakuan nasional, DJP melakukan pilot project atau sebagian dulu nih. Nah, ini juga berlaku Bupot, e-faktur juga seperti itu. Oke, selain itu di bulan Oktober ada perilisan pajakmania.com ya. Yes, nah ini sama seperti yang ada di gelas ini ya, teman-teman. Oke. Di pajakmania.com ini kita baru rilis ya, dari komunitas Pajakmania baru merilis websitenya pajakmania.com, dan di dalam website ini nanti akan berisi video-video pembelajaran tentang pajak. Jadi simpelnya kalau teman-teman misalnya nih, kalau dulu kan belajar pajak entah itu ikut workshop, seminar ataupun kursus brevet, dan itu semua kan sebenarnya ya pembahasan juga ya. Dan di pajakmania.com hal-hal seperti itu sudah dibuatkan dalam bentuk video pembelajaran. Berarti kalau mau brevet sekarang nggak perlu datang les lagi ya? Jadi punya opsi yang lebih luas lagi, apakah dengan di pajakmania.com ataupun juga silahkan mengikuti yang tatap muka. Tapi kayaknya tatap muka sih masih belum ya sampai sekarang. Iya, belum ada sih. Masih rata-rata masih yang online aja gitu. Iya, betul begitu. Oke, kita lanjut ke bulan November. Itu lagi heboh banget tuh ngomongin tentang UU Ciptaker. Yes, 2 November 2020 Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Dan menuju perjalanan disahkannya itu kita sama-sama tahu banyak demo ya. Iya. Banyak demo karena di Undang-Undang Cipta Kerja yang nanti kita bahas di sini sebenarnya kita di klaster perpajakan aja ya, di klaster perpajakan saja tanpa kita melihat klaster yang lain, karena cukup banyak. Kalau teman-teman download semua full versinya Undang-Undang Ciptaker itu banyak banget. 1.200 halaman kalau nggak salah ya. Nah, tapi di sana yang jadi menarik karena di dalam Undang-Undang Ciptaker ada klaster perpajakan, di mana klaster perpajakan dia isinya ada 3 undang-undang nih yang direvisi atau yang jadi ikut direvisi. Ada KUP, PPH, PPN. Masing-masing KUP, PPH, PPN nanti ada pasal-pasalnya. Misalnya KUP di pasal 2 misalnya, itu direvisi melalui Undang-Undang Ciptaker. Terus nanti di PPH ada lagi, terus di PPN ada lagi, dan seterusnya. Jadi di sini Undang-Undang Ciptaker juga walaupun tadi sudah dirilis, tetapi terhadap detail-detail yang diatur di dalam undang-undang itu ada juga yang harus ada aturan pelaksananya atau aturan turunan, yaitu PMK. Nah, di 2 November undang-undangnya rilis, tapi PMK untuk penjelasannya belum. Nah, itu tapi jadi menarik karena cukup banyak hal yang berubah, walaupun sebenarnya pasal-pasalnya nggak banyak, tapi pasal yang diubah bisa jadi membuat perubahan yang besar terhadap administrasi di bisnis kita. Kayak contoh misalnya di PPN ada terkait dengan faktur pajak yang
digunggung atau pedagang eceran itu berubah tata caranya. Nah, itu kan jadi misalnya kita adalah penjual online misalnya atau kita punya toko misalnya, itu jadi ikut kena dampak tuh. Jadi sebenarnya yang diubah sedikit tetapi punya dampaknya luas, dan Undang-Undang Ciptaker ini memang jadi menarik ya, karena ya sampai sekarang pun kita masih tunggu heboh, masih PMK-nya banyak, dan masih heboh juga antara pro dan kontra tadi gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang buat di klaster perpajakannya aja nih Mas, emang diperlukan ya buat dirubah gitu? Nah, untuk diperlukan atau tidak, sebenarnya kan semua regulasi, nggak cuma pajak, itu kan harus sebisa mungkin yang pertama ya mengikuti perkembangan ya. Terus juga akhirnya misalnya bisa mendorong investasi, perekonomian dan segala macam. Kalau dari sisi tujuan, ya itu semua regulasi dijalankan atau dirilis untuk tujuan itu. Tetapi kita tidak berbicara pro kontranya ya, karena kan ya katanya mendorong investasi tapi kok jadinya begini. Nah, di bagian itu sih kita nggak komen untuk itu, tapi di dalam rilis dari tujuan Undang-Undang Ciptaker yang mendorong investasi, terus juga biar daya saing perekonomian di Indonesia juga lebih baik dan seterusnya. Kalau dari tujuan sih itu ya, bahwa nanti implementasinya ada yang ngerasa nggak sesuai tujuan, ya itu masing-masing lah gitu. Tergantung orang sih emang. Ya betul. Oke, kita lanjut nih ke bulan Desember di bulan ini. Di bulan ini tuh katanya bakalan ada update Undang-Undang Bea Materai ya? Yes, Undang-Undang Bea Materai sebenarnya sudah dirilis yang baru dan sudah diupdate dari Oktober kalau nggak salah ya. Itu sudah rilis Undang-Undang Bea Materai yang baru, tetapi memang pemberlakuannya terhadap tarif yang baru itu baru di Januari 2021. Jadi ada kenaikan. Kalau dulu kan Bea Materai terutangnya ada 3.000, ada 6.000, nah sekarang jadi 10.000. Nah itu yang paling utama lah, perubahan nilai nominal terutang Bea Materainya. Itu jadi 10.000 mulai dokumen-dokumen 1 Januari 2021. Oke, udah sampai bulan Desember, berarti gimana nih Mas kesimpulannya tentang perpajakan di tahun 2020? Ya, jadi teman-teman kita tahu sendiri kalau kita ngotak-atik urusan perpajakan, nggak cuma di tahun 2020 saja tahun ini, tetapi di setiap tahun, di setiap waktu, itu aturan pajak berubahnya sangat dinamis. Dan mau tidak mau, ya kita harus mengikuti perubahan, walaupun nggak hari per hari, tetapi kita aware, ternyata misalnya ada update apa. Tiap bulan tuh pasti ada aja betul, update-nya. Dan salah satunya untuk teman-teman bisa jadi tempat untuk update terhadap peraturan tadi adalah silakan dengan join di komunitas Pajak Mania gitu. Nanti dari situ kita share bukan cuma dari katakanlah pengurus, tapi juga dari sesama anggota. Sama anggota saling share, misalnya ada yang lebih tahu duluan bahwa sudah ada rilis peraturan ini. Nah, itu nanti kita share bareng-bareng. Kalau misalnya ini dampaknya banyak atau luas, kita bikinin acara untuk mendiskusikan itu. Kayak misalnya Ciptaker, kemarin kita sudah ada acara Kopdar, kemudian nanti di Januari kita juga akan ada Kopdar lagi. Oh, akan ada Kopdar. 2 kali Kopdar Ciptaker, karena yang pertama waktu undang-undang baru rilis, dan yang kedua nanti nunggu PMK-nya rilis. Setelah PMK rilis, diobrolin lagi. Oke, kalau gitu makasih ya Mas Dika udah hadir di sini buat ngobrolin tentang perpajakan Indonesia tahun 2020. Oke. Selesai sudah kita bahas tentang isu-isu di tahun 2020. Buat kalian yang mau langsung join komunitas pajaknya, bisa langsung kunjungin aja websitenya di pajakmania.com. Dan aku hari ini, Cesi, pamit dulu undur diri. Bye!